Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Hari ini kita ketemu untuk belajar sama-sama membuat cinnamon roll. Nah, mungkin ibu-ibu sebagian besar udah tahu cinnamon roll itu apa. Cinnamon roll adalah sejenis roti gulung yang identik dengan aroma kayu manis di dalamnya. Kemudian dikasih topping yang biasanya itu seperti cream cheese atau juga coklat atau juga matcha, tergantung selera. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat cinnamon roll. Yuk, kita saksikan videonya. Baiklah, di sini sekarang kita lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat cinnamon roll. Saya gunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi seperti cakra kembar, cakra emas ataupun komachi. Tapi kali ini saya gunakan cakra kembar yang mudah didapat. Kemudian saya gunakan 30 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk full cream, 6 gram ragi instan, kemudian 2 butir kuning telur. Saya punya 60 ml susu cair full cream yang nantinya akan saya campur dengan 90 ml es batu, karena saya perlu cairan ini dingin. Karena apa? Karena ketika kita mengaduk adonan nanti kita kan harus sampai kalis elastis supaya menghasilkan roti yang lembut. Nah, bisa jadi dengan putaran mixer itu adonan akan menjadi panas dan ragi bisa mati jika adonannya terlalu panas. Maka untuk menstabilkannya saya gunakan cairannya itu yang dingin. Oke, sekarang oh ya, ada yang satu lagi, saya pakai vanilla untuk aromanya supaya tidak terlalu bau ragi. Oke, sekarang kita langsung saja. Pertama sekali kita campurkan dulu seluruh bahan kering. Seluruh bahan kering kecuali garam kita satukan. Terigu sudah masuk, sekarang susu bubuk, lalu gula pasir, kemudian saya mau berikan setengah sendok teh vanila. Di sini saya gunakan vanila arom karena wanginya enak. Saya gunakan setengah sendok teh vanila. Nah, setelah itu saya akan timbang 6 gram ragi instan, ya, kita sudah timbang 6 gram ragi instan. Kemudian kita satukan, lalu kita aduk. Jika ibu-ibu di rumah punya mixer yang stand mixer begini, ibu-ibu bisa gunakan pedal yang model seperti ini. Oke, nah ini diaduk dulu sampai rata, baru kemudian kita masukkan yang cairan. Nah, ini saya satukan dulu seperti ini. Sekarang kita mulai mengaduknya dengan kecepatan rendah saja. Nah, jika sudah tercampur rata seluruh bahan keringnya, kita bisa tambahkan telur. Kita tambahkan
telur, kuning telur maksudnya. Kemudian kita aduk lagi sambil kita turunkan cairan tadi, susu dan es batu yang sudah kita satukan. Nah, untuk memasukkan cairan ini kita harus bertahap, perlahan-lahan. Jadi jangan dimasukkan sekaligus ya ibu-ibu. Kita tunggu sampai adonannya itu setengah kalis. Setengah kalis itu nanti adonannya sudah menjadi gumpalan tapi belum licin ya. Baru kemudian kita masukkan butter dan garam. Kenapa garam tidak bisa dimasukkan di awal? Kan dia sama-sama kering. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, karena jika garam bertemu langsung dengan ragi, maka dia akan mematikan kerja ragi, dia akan menghambat kerja ragi, jadi bisa jadi nanti adonannya nggak kembang gitu. Nah, kita aduk sampai es batu yang tadi sudah kita pecahkan itu sudah habis mencair. Di saat ini kita masih gunakan kecepatan rendah ya, karena kita hanya ingin menyatukan adonan saja dulu. Nah, sekarang adonannya sudah menggumpal dan menjadi setengah kalis. Kita lihat ya adonannya. Saya akan perlihatkan adonannya itu seperti apa. Tuh, dia sudah menjadi gumpalan, tapi dia belum kalis. Sekarang saya akan masukkan seluruh butter dan garam. Kemudian kita aduk lagi. Di tahap ini kita sudah boleh menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Nah, jika ibu-ibu di rumah tidak punya stand mixer, lalu gimana? Haruskah kami mengaduknya dengan tangan? Ya boleh juga kalau mau, tapi jika di rumah ibu punya hand mixer, boleh Philips, boleh Oson, boleh merek lain, bisa digunakan. Tapi gunakanlah stick atau kocokan yang bentuknya spiral. Nah, setelah adonannya kalis dan elastis, maka adonan ini akan menjadi sangat lembut dan dia tidak lengket lagi di tangan ataupun di wadah. Atau kita bisa juga mencobanya untuk mengetahui apakah adonan ini sudah benar kalis dan elastis atau belum. Kita bisa ambil sedikit adonan, lalu kita coba tarik, kita coba tipiskan dengan cara menariknya pelan-pelan. Jika adonan ini tidak mudah robek, maka adonan ini sudah dapat dikatakan kalis dan elastis. Nah, di sini kita bisa membuat kayak selaput tipis dan transparan sehingga kelihatan bayangan jari kita yang di sebelah sana. Nah, berarti adonan ini sudah kalis dan elastis. Nah, jika sudah mendapatkan adonan seperti ini, maka kita akan bulatkan dia. Kita bulatkan, lalu kita reskan atau kita istirahatkan sebentar sekitar 15 menit, baru kemudian akan kita roll. Nah, kita diamkan dulu selama 15 menit dan adonan ini kita akan diamkan, jangan lupa kita tutup. Kita bisa tutupnya dengan plastik ataupun dengan wadah seperti baskom. Saya akan gunakan baskom saja untuk menutupnya supaya permukaannya tidak kering. Oke, kita tunggu sampai 15 menit. Baiklah, setelah 15 menit
Kita buka adonannya, dia sudah sedikit mengembang. Lalu ini sudah kita siapkan butter. Saya gunakan butter Anchor yang salted, yang seperti ini. Secukupnya saja, tergantung berapa banyak kita buat adonannya. Kemudian saya punya brown sugar dan akan saya campurkan dengan bubuk kayu manis. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Oke. Lalu kita aduk rata. Nanti kalau kurang kita bisa menambahkan lagi gulanya yang dibutuhkan ya. Ini kita tuang sedikit-sedikit dulu supaya tidak banyak yang berlebih. Nah, setelah rata, kedua bahan ini akan kita gunakan sebagai filling sebelum kita ngerol. Nah, di sini saya gunakan loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Kebetulan di sini lagi tidak ada aluminium foil, jadi saya gunakan di loyang saja. Nah, adonan ini saya bagi dua dulu untuk memudahkan, tidak terlalu besar. Kemudian kita kempeskan dari yang mengembang tadi. Lalu kita mulai mengilasnya. Jadi ini yang bagian mulus itu di bawah ya, supaya nanti permukaannya tetap halus. Setelah yang kita pipihkan, kita olesi dengan butter. Kita olesi dengan butter salted. Lalu kita tabur dengan brown sugar yang sudah kita beri campuran cinnamon powder. Ini mulai kita ngerol, kita padatkan gulungannya, lalu kita tarik pelan-pelan ke bagian bawah. Jangan lupa dipadatkan. Nah, lalu bagian yang tipis ini adalah bagian yang menjadi perekatnya. Kita potong untuk kita tata di loyang. Nah, adonannya sudah menjadi 5 bagian, lalu tinggal kita tata di loyang. Nah, jadinya tuh seperti ini. Tinggal kita tata di loyang. Saya akan membuat 9 buah dalam satu loyang. Di sini sudah ada 5. Kita kerjakan lagi. Kemudian kita susun lagi. Nah, sudah ada 9 buah cinnamon roll.
Nah, ini adonannya sudah kembang. Sekarang kita sudah bisa panggang. Sebelumnya kita sudah memanaskan oven sesuhu 190 derajat Celcius 15 menit sebelum adonan ini masuk. Jadi ketika adonan masuk, ovennya sudah panas. Nah, ini kita panggang dulu sekitar 17 sampai dengan 20 menit hingga atasnya kecoklatan. Ini kita nggak usah oles apa-apa ya di permukaannya, karena nanti kita juga akan tutup dengan cream cheese frosting. Nah, sekarang kita akan buat topping untuk cinnamon rollnya. Di sini saya sudah siapkan 110 gram cream cheese, kemudian saya sudah tambahkan dengan 50 gram gula halus. Kemudian kita akan gunakan air jeruk lemon kira-kira 2 sendok makan. Kemudian saya sudah timbang 50 gram susu cair. Kemudian saya akan tambahkan dengan 50 gram whipping cream rich. Jadi di sini saya akan satukan langsung ke susunya. Saya akan timbang 50 gram juga. Baik. Lalu kita kocok. Pertama kita akan kocok dulu si cream cheese dengan gula halusnya hingga lembut. Dengan kecepatan rendah saja supaya cream cheese-nya tidak pecah. Lalu kita tambahkan perasan jeruk lemon. Kira-kira 2 sendok makan. Semakin terasa dia semakin enak karena aromanya nanti buat segar. Nah, ini kita lembut, kita masukkan cairan tadi, susu dan whipping cream. Nah, ini kita kocok pelan saja. Lalu kita bisa melanjutkannya dengan spatula hingga menjadi adonan yang licin. Nah, ini cream cheese-nya siap digunakan di atas cinnamon roll sebagai toppingnya. Nah, ini dia sudah jadi cinnamon roll kita yang sudah kita panggang tadi lebih kurang 20 menit. Ini sebelum diisi dengan adonan tadi, saya letak baking paper ini memang dilebihkan sengaja. Kenapa? Supaya memudahkan kita untuk mengangkat si rotinya keluar dari loyang. Lalu kita akan kasih topping cheese frosting yang sudah kita buat tadi. Langsung aja kita kasih. Nah, setelah selesai, di atasnya ibu-ibu bisa kasih kreasi topping apa saja. Di sini saya sudah menyiapkan almond slice yang sudah saya panggang sebentar hingga kekuningan atau kecoklatan. Kemudian saya juga ada stok di kulkas ini caramel sauce. Saya akan kasih efek drizzle di atasnya. Baik, setelah itu saya akan menaburnya dengan almond slice yang sudah saya panggang sebentar untuk ada tekstur crunchy-nya juga boleh. Nah, ini dia menu kita hari ini. Mudah bukan buatnya? Selamat mencoba.